gue pengen tahu nih teman-teman yang udah nonton filmnya, yang tadi juga barusan kita diingatkan lagi oleh klipnya nih. Gue pengen ngajak teman-teman diskusi nih soal isu-isu kesehatan mental khususnya yang ada di film tersebut. Mungkin kita mulai dari diskusi bagian pertama kali ya. Menurut kalian sih, gimana sih kalian memaknai kondisi gangguan mental yang dialami oleh karakter utamanya si Niskalani? Boleh dari Erlinda dulu, boleh Erlinda. Menurut kamu gimana Erlinda? Iya Bang, menurut saya kondisi yang dialami oleh si siapa tadi namanya Niskala ya? Kalah. Oh. Iya, Niskala ini cukup apa ya menyedihkan gitu ya karena dia kan bipolar terus mengalami tekanan dari internal dari keluarganya. Jadi itu cukup miris sih kalau menurut saya. Seperti itu. Kamu berarti juga ngerasa sedih ya? Nontonnya kamu sedih juga berarti ya? Oke, oke. Betul, Bang. Terharu, terharu. Terharu, oke. Kalau dari eh Frater Fritz nih, gimana nih? Gimana Frater memaknai kondisi gangguan mental sini skala nih tadi di filmnya nih? Pertama-tama, setiap orang punya latar belakang yang berbeda, dari cara pendidikan, dari faktor genetik, dan lain-lain. Banyak faktor yang bisa terjadi oleh seorang individu. Mungkin Anda pernah mendengar, ya namanya juga manusia. Nah, Oh, memang manusia itu makhluk yang sangat kompleks. Termasuk di dalamnya orang tersebut bisa memiliki gangguan mental ataupun mengalami kesehatan mental. Entah sedikit, entah banyak. Tapi dalam kondisi yang tadi ini sudah cukup parah karena sudah mengkonsumsi obat. Nah, memaknai kondisi seperti ini adalah butuh orang-orang di sekitarnya yang sangat menjaga dia. Seperti orang yang sakit yang ada di rumah sakit butuh ada penjaga. Nah, orang yang mengalami gangguan mental cukup tinggi dengan makan obat, dia harus dijagain terus oleh keluarganya, oleh orang-orang di sekitarnya yang mau mendengarkan dia, yang selalu aware terhadap kondisinya dia. kalau dari Frater, yang Frater rasain tuh seperti apa nih? Melihat perjuangan karakter utamanya sini skala ini menghadapi isu kesehatan mentalnya. Atau itu bingung kah, sedih kah kayak Cornell tadi? Kalau saya lebih ke prihatin dan sedih ya, bahwa mengapa orang anak tersebut harus mengalami kondisi seperti itu. Jadi lebih ke arah iba begitu. Oke, oke, oke. Oke, terima kasih Frater. Kita lanjut ke Sola Gracia mungkin ya. Boleh ya Sola Gracia nih. Gimana sih? Sola Gracia bisa bisa menjawab Sola Gracia? Oke, bisa Cak. Oke, Sola Gracia gimana Suaranya sih? masuk nggak? Suaranya masuk nih, aku ulang ya pertanyaannya ya Sola ya. Sola Gracia gimana sih? Sola memaknai kondisi gangguan mental yang dihadapi si Niskala nih. Gitu. Oke, kan eh, dari yang udah kita tonton tadi, eh, kalau gangguan mental yang dialamin sama si Skala ini tuh bentuk gangguannya berupa bipolar, di mana kita tahu bipolar itu suasana hatinya itu bisa berubah secara drastis tanpa aba-aba, tanpa tahu tempat, bisa dimanapun, kapanpun, dan ke siapapun gitu kan. Dan dia pun punya dua episode di gangguan mentalnya ini. Dia bisa di episode mania, yaitu dia merasakan kebahagiaan yang berlebih saat dia bersama si Pram itu. Dan dia juga mengalami episode depresinya pada saat dia merasakan kemarahan yang begitu besar gitu kan. Terus tentunya gue memaknai kondisi tersebut dari film ini tuh sebagai bentuk penderitaan yang nggak mudah buat si Niskala, dan itu mungkin banyak terjadi di kehidupan nyata kita ya, di orang-orang sekitar kita tanpa kita sadari, tanpa kita
terlihat oleh mata kita, makanya kita nggak menyadari itu. Dan gangguan mental ini bukan sekedar perasaan sedih atau kayak em, perasaan untuk apa sih istilahnya tuh biasa kita sebut cari perhatian, tapi ini tuh benar-benar kondisi medis yang serius, yang kompleks, sehingga membutuhkan penanganan dari eh, psikiater tentunya. Jadi eh, film ini tuh lebih mengajak kita sih memahami bahwa penderita gangguan mental seperti Niskala ini tuh juga punya hak untuk didengar, dicintai, dan tidak dihakimi. Kalau menurut gue sih kayak gitu. Oke, keren Sola Gresha pandangannya. Tapi kalau yang Sola rasa ini terhadap sini skala nih tadi kita lihat itu Sola ngerasa seperti apa sih? Sedih kah kayak Cornel atau berempati kah seperti Frater Fritz? Tentunya uh, gue dengan menonton film itu, kalau misalnya kita bayangkan yang itu terjadi di kehidupan kita, contohnya orang-orang terdekat kita yang mengalami kayak gitu ya, tentunya gue akan merasa sangat sedih sih. Dan juga kita berupaya untuk berempati kepada dia, karena um, walaupun dia berjuang keras untuk terlihat, oh gue baik-baik aja kok, padahal di belakang semua itu tuh dia punya konflik batin sendiri, dia harus menghadapi episode-episode tadi gitu. Jadi um, apa ya, mereka ini hanya sebenarnya butuh ruang untuk diterima dan diapresiasi, bukan untuk dikekang gitu sih. Jadi cara kita berempati itu ya dengan kita memberikan ruang kepada dia untuk mengekspresikan dirinya dan dia merasa diterima gitu sih Oke, kalau dari gue. oke. Pandangan yang oke banget ya dari Sola ya. Coba thank you Sola. Coba kita mau dengar dari Alfonso Samosir nih. Gimana Alfonso Samosir? Bagaimana pendapat kamu? Bagaimana kamu memaknai ya, kondisi gangguan mental si karakter utama tadi sini skala tuh? Oke, tes tes. Apa kedengaran? Kedengeran, kedengeran. Oke, dari film ini sih aku merasa apa? Makna itu masih agak bingung ya. Ternyata begitu sudut pandang dari seseorang yang memiliki gangguan mental ya. Jadi untuk cara memaknai sih masih bingung ya. Terus juga baru tahu emang seberbahaya atau sebutuh prihatinnya orang yang berkebutuhan khusus ya, terutama di ke kebelakangan mental ya. Mungkin itu sih. Berarti eh, hal yang baru ya, sesuatu yang baru Alfonso explore juga ya, kesehatan mental ini ya. Iya, betul. Tapi kalau yang Alfonso Samosir rasain, gimana sih nih? Alfonso ngerasain ngelihat Niskala tadi ya, karakter utamanya tuh ada emosi apa yang di dalam sedih kah atau biasa aja sedih kayak Cornel atau prihatin kayak Fritz kayak gimana tuh kalau Alfonso? Kalau dari aku sih, dari melihat filmnya itu antara prihatin sama sedih ya, melihat melihat bagaimana penderitaan dari karakter teman Salah ini kan, dengan kesehatan mentalnya itu. Mungkin sih itu. Oke, oke. Thank you Alfonso. Kalau dari Ave nih, kira-kira seperti apa nih? Gimana sih Ave Anugrah nih apa memaknai tadi karakter Niskala dan kesehatan mentalnya, isu kesehatan mentalnya? Suaranya agak putus-putus, suaranya agak putus-putus, Ave suaranya agak putus-putus. Halo, Halo, ya coba kalau ngomong, Fe. sekarang Oke, udah benar. Belum, belum benar. oh, Belum benar. mungkin
Coba ngomong lagi, coba ngomong lagi. Oke, sambil nunggu Ave, kita ke Sandro dulu. Gimana nih, Sandro memaknai gangguan mental yang dialami oleh karakter utamanya tadi? Halo, suaranya Halo, kedengeran nggak? terdengar Halo, jelas. sekarang kedengaran Iya, kedengeran Ave. Kita ke Sandro dulu ya. Tadi Ave soalnya agak nggak? putus-putus. Oke, gini kedengeran nggak? Kedengeran, kedengeran bro. Oke. Kalau dari gue ngelihat film ini dari berbagai konteks sih. Kalau misalnya konteksnya seperti yang ada di film, di mana itu ada Niskala, terus dia punya pacar, terus punya teman. Ini konteksnya dia punya beberapa orang yang memang dekat sama dia, kenal dia, bahkan punya hubungan yang dekat sama dia seperti orang tuanya dan pacarnya. Kalau gue sendiri, gue ngerasa perasaan yang gue rasain tuh sebenarnya lebih ke kesel sih. Oh, lu malah Kenapa kesel bro. kesel? Iya, kenapa kesel? Karena dari semua pembahasan teman-teman, mereka ngerti kalau misalnya orang-orang yang punya kebutuhan yang tanda kutip khusus ya, punya masalah mental, punya perhatian yang lebih gitu. Tapi di film ini semua orang nggak ada yang ngerti dia. Dia ngerasa kayak gue nggak punya kebebasan di sini, nggak ada yang ngerti satu sama lain gini, nggak ada yang bisa ngehargain gue, kayak bapaknya tadi nggak bisa muji dia, dan pacarnya juga nyakitin dia. Gue ngerasa kayak kalau lu emang udah deket sama dia, harusnya lu punya konteks yang lebih dalam, lebih ngerasa punya hubungan yang ya lebih dalam lah, lebih mengerti satu sama lain. Tapi kenapa itu nggak terjadi? Gue merasa kesel aja sih. Tapi kalau konteksnya memang gue kayak nggak kenal sama orang ini, terus ini orang bipolar, gue lebih ngerasa kayak bingung aja sih menempatin diri kayak gimana. Karena gue bukan tenaga profesional, karena gue bukan tenaga medis yang bisa ngejudge dia punya eh, penyakit bipolar gini, ya gue lebih lebih baik menghindari aja dibanding gue harus dengan simpati gue terus gue malah blunder yang dimana itu malah memperburuk keadaan dia. Gue mendingan kayak ya udahlah, menjauh aja gitu, lebih baik seperti itu. Tapi kalau dalam konteks film ini orang-orang yang terdekat sama dia nggak bisa ngertiin dia, gue malah ngerasa kayak kesel aja sih, gregetan lah. Dari gue itu aja sih, thank you. Thank you Andro ya. Jujur Sandro ngejawab semua pertanyaan yang ada di sesi pertama. Tapi nggak apa-apa, thank you banget Sandro. Udah di cover semua. Kita kembali ke Ave. Coba Ave, gimana Ave? Udah bisa ngomong, Ve? Oke, Ave masih putus-putus. Ave di chat di Zoom aja boleh? Ave di chat Zoom aja, nggak apa-apa. Sembari kita menunggu Ave dengan responnya, yang tadi bagaimana dia memaknai dan perasaan dia seperti apa. Aku mau tanya teman-teman lagi nih. Tadi Sandro sempat singgung tuh. eh Dia bilang kalau keluarga, kalau orang deket harusnya begini, begini, begini gitu. Kalau keluarga, kalau orang yang nggak kenal-kenal amat, baru dah dia nggak apa-apa kayak begitu. eh, nggak terlalu harus perhatian gini-gini. Nah, kalau menurut teman-teman di sini nih, selain Sandro, gimana sih eh, bagaimana kalian memaknai cara keluarga atau orang-orang terdekat di sekitar si Niskala ini memperlakukan dia gitu? Gimana sih kalian nangkepnya tuh gimana sih si Niskala ini diperlakukan oleh orang-orang terdekatnya? Boleh kali kita balik ke Erlinda, silakan Erlinda. Udah lama nggak denger suara Erlinda. Oke, ya Bang. Jadi kalau misalnya menurut pandangan aku terkait dari film tadi ya, aku ngeliat gimana si keluarganya itu memperlakukan di skala itu dari sudut pandang aku sendiri itu sudah
apa ya, menunjukkan sesuatu hal yang mereka itu peduli dan juga sayang. Berbeda mungkin dari pendapatnya mungkin Bang Sandro sebelumnya ya. Mungkin Gak aku apa-apa, gak apa-apa. berpikirnya Orang bahwa kontrol itu. ya menempatkan diri sebagai keluarga yang dimana ya saya mengerti nih keadaan anggota keluarga saya. Jadi ya saya berusaha untuk melindungi atau memproteksi keluarga saya dengan hal-hal tersebut. Kayak gitu sih, Bang. Oke, thank you, Cornel, pandangannya. Kalau dari Fritz, gimana nih cara Fritz memaknai cara-cara orang-orang terdekat sini skala tuh memperlakukan nih skala dengan segala kesehatan mentalnya itu? Kalau saya melihat ya dari film ini, sebenarnya dari POV saya, keluarganya ini sudah mengupayakan yang terbaik menurut mereka. Nah, masalahnya orang yang mengalami gangguan, disorder, eh, bahkan titik tertingginya itu kan suicide ya. Ya, Nah, susah. kalau misalnya udah sampai sana, dunia itu nggak lagi dianggap penting. Orang tuanya nggak lagi dianggap penting, dirinya nggak dianggap penting. Apapun yang sudah dilakukan orang orang tuanya tidak lagi dianggap. Ada orang yang bilang, coba kamu ingat-ingat orang tua sayang banget sama kamu. Tidak semuanya mental. Nah, dari pemahaman saya, orang tuanya ini sudah berusaha untuk mencintai, melindungi, memberikan yang terbaik bagi si Afkila. Nih skala. Sorry, Aquila sorry. Sandro. Itu Ngelawak mulu saya nih. brother. Itu Ngelawak saya. mulu. Sorry, sorry. Ngelawak Saya mulu. Aquila. Eh, Miskala, Miskala sudah dilakukan yang terbaik. Nah, tapi masalahnya di eh, as sorry sorry Askila, Nah, Niskala. Miskala. Niskala. Sorry, saya harus catat dulu. Masalahnya itu di dalam dirinya Niskala sendiri, sehingga dia tidak mampu memahami, tidak tahu cara orang tuanya itu mengasihi dia. Makanya di bagian terakhir kan ayahnya nggak pernah bersyukur, nggak pernah melihat dan lain-lain. Saya lihat ayahnya sudah berjuang menurut caranya ayahnya gitu. Nah, miskalanya inilah yang nggak pernah cerita dan lain-lain ya ngebuat ayahnya juga nggak tahu apa yang terjadi gitu. Tapi ya dari mana saya mereka sudah berjuang. Hanya miskalanya ini yang tidak menyadari perjuangan dari orang tua untuk melindungi dan mencintai dia. Itu. Oke, Terima kasih. thank you sekali ya Fritz ya. Kita kembali ke Ave ya. Tadi Ave mau jawab. Dia karena lagi ngomong sinyal dia jawab di Zoom chat ya. Tadi Ave nih memaknainya sebagai film yang menarik banget karena isu kesehatan mental ini lagi cukup diperhatiin di publik. Jadi dia kayak ngerasa lega ya, Ve ya. Ada yang ngangkat isunya seperti itu ya. Dan Ave juga ngerasa bingung nih katanya di awal sampai akhir cerita karena eh, ikut terbawa cerita sedih dan jadi agak takut. Hal ini terjadi ke diri sendiri maupun sekitar kurang lebih. Oh, Ave relate berarti. Ave relate ya bener ya, Ave ya. Kalau bener boleh dijawab ya atau tidak. Coba Ave bisa ngomong nggak, Ve? Kedengeran nggak? Coba coba tes sinyalnya Ave, Ve. Kalau sekarang, Oke, ini udah better. Coba, Ve. Coba, Ve. halo, Ya, halo. kenapa kok Iya, tadi yang Ave makna itu seperti apa sih sama yang Ave rasain? Maknai dari ini skala dan struggle-nya. jujur nge-lag? Kedengeran nggak suara aku? Kedengeran, kedengeran. Halo? Iya, kedengeran, kedengeran, kedengeran. Oke, oke. Ini aku ngulang yang aku kirim di chat atau gimana ya? Iya, yang di chat aja. Tadi ini pertanyaan yang kamu jawab di chat. Oke, kalau menurut aku sih, eh seperti yang aku bilang sebelumnya, sebenarnya film ini cukup menarik karena kan beberapa tahun ke belakang juga Oke, sampai ngelek lagi ya guys ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tadi kita udah cukup mengerti apa yang
coba disampaikan oleh Ave lewat chatnya. eh kita kembali ke Ave nanti aja, mungkin nanti sinyal dia akan membaik. Coba dong kita mau dengar dari Alfonso Samosir. Gimana nih Alfonso nih? Menurut Alfonso, eh, bagaimana kamu memaknai eh, respon orang-orang sekitar Niskala tuh tentang menghadapi gangguan mentalnya itu gimana, So? Kalau dari aku sih, aku cukup setuju ya dengan pendapatnya Ko Fritz ya, terkait dengan pelakuan keluarganya itu menurutku men, sudah mencoba yang terbaik untuk menjaga Niskala. Tapi tapi emang dari pribadinya Niskala itu yang mungkin tidak mengerti akan perjuangannya, di mana balik lagi ke ucapannya Kofres tadi di ending, di mana Niskala itu tidak mengatakan pada orang tuanya bahwa bapaknya tidak bangga punya anak seperti seperti dia. Mungkin ya, bagaimana cara keluarganya untuk menjaga Niskala sih. Oke, thank you ya Alfonso. eh kita Sola lagi bisa ngomong nggak Sola? Sola Gracia. Sola Gracia, Sola Gracia. Oke, Sola lagi nggak bisa ngomong. Kita lanjut dulu kali ya. Jujur mau nanya Sandro lagi, tapi tadi Sandro udah tanpa secara tanpa sadar dia menjawab semua pertanyaannya karena jawabannya sangat lengkap. Tapi Mungkin kita tapi kembali. gue pengen nambahin sih, Cak. Kalau boleh nambahin, boleh nggak? Gua sekalian gua kasih pertanyaan, Bro. Kalau lo mau nambahin, Bro. Kan beda pertanyaannya nanti. Oke, gak apa-apa. Lu mau ngomong apa, Bro? Silakan, Bro. Ini kita FGD kan, Pertanyaan FGD. Iya. jadi pertanyaan yang awal tuh kayak gimana tadi, Cak? Yang kedua, Yang paling pertama apa yang kedua? yang kedua. Yang kedua tuh perasaan lu nih, Bro. Perasaan lu melihat perjuangan sang karakter utama nih menghadapi struggle-struggle-nya dengan gangguan mental dia tuh gimana? Kan lu kesel bilangnya, lu kan kesel ngelihatnya. Sebenarnya yang dikeselin itu gini, kita nggak bisa nyalahin lingkungan, kita nggak bisa nyalahin orang lain. Yang bisa kita salahin hanya keadaan. At least diri kita sendirilah yang kita salahin. Tapi kalau dalam konteks kita punya masalah, masalah ya, let's say ini kejiwaan lah, masalah dalam diri, sebenarnya lebih baik ini diselesaikan dengan cara-cara yang tepat sih menurut gue. Cak. Cara-cara yang tepat seperti apa? Kayak kita nggak bisa nerka-nerka dia harus seperti apa, dia harus digimanain, dia harus dikasih apa. Ya kita sudah punya beberapa apa, tenaga kesehatan yang bisa ngebantu dia mungkin dengan berbagai treatment, dengan berbagai obat, ataupun memang semisal itu masih belum bisa membantu dia dalam proses penyembuhan, sebenarnya hanya dengan dia dikasih perhatian yang lebih, kasih sayang yang lebih, menurut gue itu udah cukup sih. Karena apa? Ya apapun yang dirasain sama orang-orang yang seperti ini, pasti dia hanya memenangkan egonya sendiri. Dia hanya memenangkan kemauan diri dia sendiri. Dia nggak bisa memperhatikan perasaan orang lain. Nah, kita sebagai orang-orang yang tidak punya masalah-masalah seperti ini, ya kita lah yang bertanggung jawab untuk memperhatikan dia. Itu aja sih. Terima kasih. Oke, itu pendapat yang berat banget jujur ya, Andro ya, berat banget. Tapi kembali lagi nih, mumpung masih di Sandro nih. Gimana sih menurut Sandro nih? Menurut Sandro, apakah film ini mampu menunjukkan sudut pandang karakter yang tepat gitu dalam yang mengalami gangguan mental atau gimana sih?
Menurut lu tuh ini film tuh bisa menggambarkan dengan baik kah? Apa dia dengan buruk kah? Gimana, Bro? Menurut gua sangat menggambarkan dengan baik sih. Pesan-pesannya akan semua keadaan, akan semua sifat, akan semua gangguan mental tuh sangat tergambar dengan baik. Dan di sisi lain juga pemeran-pemerannya ya sangat menjiwai atas peran yang dilakoni. Berarti Dari gue sih kayak semuanya sangat menjiwai. dari alurnya oke, aktingnya oke, membuat Actingnya oke, eh, jadi ini ya, jadi sebuah karya yang bisa merepresentasikan ya, Bro betul. ya. Dan penyampaian moralnya juga ya benar dapat. Karena memang ini yang kita rasakan di kehidupan sehari-hari, banyak orang yang seperti ini dan banyak orang juga yang mengalami hal yang mungkin benar-benar sama seperti ini. Ya, ini bisa jadi pelajaran lah buat mereka untuk nanggepinnya lebih wise. Lebih wow. Oke, Andro. Thank you banget, Andro. Gue mau kembali lagi ke Sola nih. Sola, gimana? Udah bisa jawab belum, Sol? Oke, dia udah di rumah, guys. Haleluya. Sip, Sol. Gimana nih? Eh, Sola menanggapi eh apa namanya karakter-karakter terdekatnya sini skala nih. eh Memperlakukan dia tuh gimana, Sol? Kayak orang tuanya, teman-teman terdekatnya tuh, lu nanggepinnya gimana sih, Sol? Apa yang lu maknai dari Oke. situ, Sol? Em, Kalau tadi kan kita eh, pertanyaan pertama kedua tuh lebih ke niskalanya ya. Untuk pertanyaan ini lebih ke eh, orang-orang sekitarnya. Kalau Betul. menurut gua ya, em, tadi juga udah sempat dengar pendapat dari teman-teman. Kalau menurut gua sebenarnya kalau dibilang keluarganya itu sudah melakukan upaya yang terbaik itu bisa dibilang benar juga. Tapi menurut gua caranya yang salah. Oke, Kalau poin menurut pandangan menarik nih, gua. poin menarik Kenapa nih. caranya salah? Tapi eh gue tidak mengatakan tujuan mereka salah, tapi caranya yang salah. Oh, Kadang kita oh, pun juga kita bertujuan baik, tapi cara kita yang salah, ya nggak sih? betul, betul. Nah, jadi kenapa salah? Karena orang tuanya ini, untuk orang tuanya ya, orang tuanya ini lebih bersifat mengekang si Niskala. Jadi menurut gue Niskala ini tuh nggak diberi ruang untuk pulih loh. Apalagi Niskala nggak didengerin kan sama orang tuanya, lebih lebih ke ya udah ayahnya mengekang dia gitu, nggak boleh kuliah, bahkan di homeschooling waktu saat SMA. Mungkin tujuan ayahnya ya memang baik, tapi caranya yang salah. Dan bahkan dalam momen-momen tertentu ya, gue kan juga lumayan nonton filmnya ya kemarin, walaupun gue agak cepet-cepetin. Em, Apa ya? Dia tuh coba ungkapin isi hatinya tuh lewat musik yang dia nyanyiin sama si Pram itu secara nggak langsung. Tapi eh, itu berbanding terbalik sama sahabatnya si Dinda. Di salah satu scene yang Dinda kasih tahu ke Pram kalau musik itu ngerusak si Niskala. Padahal bagi Niskala itu ruang dia untuk mengungkapkan eh, emosi dia, mengungkapkan isi hati dia. Nah, terus kalau kalian sadar, kalau kalian nonton filmnya, di awal-awal itu Pram kan emang suka maksudnya udah ngincer Niskala nih, kayak dia ngeliat Niskala. Dia Pram itu kan juga ngerasa sepi ya. Pram ngerasa sepi dan dia ada mengatakan sesuatu kayak gini, kayak gue sepi dan dia sepi, ya udah kita bisa sepi bersama. Kayak Kelas. lu jahat nggak sih kayak begitu? Kayak lu ngajak sepi bersama. Coba lu bayangin, kita aja sendiri udah sepi, tapi lu diajak sepi bersama tuh kayak gimana sih? Ngebayanginnya aja maksudnya kayak, hah, gak masuk akal kan? Kayak gitu Oh, sih. Jadi, ya itu menurut gua, kalau orang tuanya itu udah memberikan tujuan yang baik, tapi caranya salah, dan sahabatnya pun begitu juga, karena
apa yang dikatakan sahabatnya itu justru berbanding terbalik sama yang Niska lakukan. Dan yang Pram ini kalau menurut gua dia bener-bener yang mendukung, tapi justru menurut gua Pram ini mungkin juga mengalami gangguan mental juga. Jadi dia mengajak si Niskala ini untuk sepi bersama, itu kan sesuatu yang kalau dinalar tuh kayak gimana sih, sepi bersama kayaknya susah untuk diungkapkan dengan kata-kata gitu kan, kayak nggak ngerti lah kita maksudnya kayak gimana gitu sih. Jadi ya sebenarnya mereka tuh butuh ruangnya itu dukungan, keterbukaan komunikasi. Benar yang tadi Frater Fritz bilang kalau misalnya semuanya itu harus dikomunikasikan. Karena mereka ini nggak ada keterbukaan satu sama lain sepanjang film ini tuh, kayak ya udah kayak fokus pada tujuannya masing-masing aja. Jadi nggak tahu ini tuh yang dia lakuin benar atau salah gitu sih kalau dari gua. Oke, thank you banget soalnya lengkap banget ya, lengkap banget. Thank you Sol. Eh, Tadi yang belum ditanya tentang orang tua siapa ya? Alfonso udah belum? Alfonso udah. Oke, ada jawaban dari Ave nih di Zoom. Menurut Ave dia sepandang ternyata sama Sola karena orang terdekat terutama orang tua itu sudah cukup baik untuk niatnya ya. Namun memang terkadang seringkali caranya yang kurang tepat. Misal ayah yang overprotective dan ibunya yang ibaratnya terjebak dan bingung juga nih kondisinya harus digimanain. Tapi untuk respons teman sekitar, terutama sahabat perempuan dan laki-lakinya, si Dinda sama si Octavianus, ini cukup wise kata Ave dan bisa membersamai skala. Berarti ada mungkin keluarga tuh kadang dia lebih protektif ya mungkin si menurut Ave ya, temen kalau temen nih karena sama dia mulu mungkin ya jadi lebih relate gitu. Oh, jawabannya oke. Ave, thank you teman-teman. Coba eh tadi gue udah nanya Sandro nih tentang apakah film ini mampu menunjukkan sudut pandang yang baik tentang eh, penderita gangguan mental. Kalau menurut Erlinda gimana? Film ini bisa nggak sih? Dia gimana? Apakah dia bisa merepresentasikannya? Menurut kamu apa gimana? Oke Bang, kalau misalnya menurut aku sendiri, buat orang sebagai orang yang memang kurang familiar ya terkait dengan mental health, lalu disajikan dengan film seperti ini dengan uh, seluruh cast terus acting yang juga baik, menurut saya dari segi pandang saya ini cukup bisa menggambarkan ya, karena membuat saya jadi lebih paham tidak hanya dari pandangan si penderitanya juga tapi di orang-orang sekitarnya juga. Oke. Terus menurut Erlinda, apakah eh, bagaimana kamu menanggapi si Niskala ini pulih dari apa namanya keterpurukannya, struggle-nya dia di gangguan kesehatan mental. Tadi kan kalau soalnya dia bilang Niskala nih kayak nggak dikasih nih ruang buat pulih, di press mulu. Kalau menurut Erlinda gimana? Kalau menurut saya untuk Niskala sendiri dari untuk apa ya namanya penyembuhan ya ruang pulihnya gitu ya, sebenarnya eh, dari keluarganya itu sendiri menurut saya pribadi kembali lagi ya, keluarga itu sudah memberikan yang terbaik. Nah, tinggal bagaimana si Niskala ini em, menerima untuk pemberian dari si keluarganya ini. Memang mungkin dari yang saya tonton tadi bahwa penyakit mental ini membuat Niskala juga kayak menutup diri gitu ya. Dia juga karena dia punya penilaian tersendirinya gitu ya. Tapi dengan adanya keluarganya itu justru menurut saya membuat ruang pulih tersendiri juga sih bagi Niskala. Oke, thank you Erlinda responnya. Saya mau ke Fritz dulu deh. Gimana sih Fritz memaknai eh film ini dalam merepresentasikan kesehatan mental tuh gimana sih Fritz melihatnya?
Sama kayak tadi Sandro. Kalau Sandro kan langsung, wah ini bisa mewakilin banget nih. Soalnya, wah gue banget nih. Kalau dari Fritz gimana? Saya lihat ya, aktingnya Prilly Latuconsina ini terbaik. Dia kayak Reza Rahardian, dia bisa mengemas secara jelas apa yang dialami oleh penderita gangguan mental. Seringkali kan kita kan bingung, kita nggak punya gambaran gimana sih orang yang ngalamin mental disorder, PTSD, NTSD, narcissistic disorder, ataupun Yes. juga bipolar, ataupun Kelar. skizo dan lain-lain. Nah, dengan adanya film ini, kita bisa tahu, oh, orang yang mengalami kecemasan berlebihan ini seperti ini, gitu. Dan juga banyak hal lain. Sebenarnya nggak hanya film ini ya, tapi film-film di luar tuh juga banyak. Untuk film Indonesia jarang, jarang yang Hmm. mempresentasikan gangguan-gangguan seperti ini. Dan saya berterima kasih bahwa kita mendapatkan gambaran. Kalau kritik saya memang tidak menyeluruh bahwa semuanya bisa digambarkan dalam satu film saja. Mungkin harus ada film-film lain yang menggambarkan setiap penyakit dalam kesehatan mental gitu. Kalau dari Fritz sendiri, gimana nih Fritz menanggapi ruang untuk pulih? Kayak apakah Fritz merasa si Niskala ini diberi ruang untuk pulih atau Fritz merasa ah ini orang kayak udah di situ-situ aja nih. Orang-orang sekitarnya juga ya udah nih nggak terlalu support. Itu gimana Fritz menanggapinya? Untuk ruang untuk pulih itu ada ya. Ketika miskala tadi misalnya kita langsung merujuk kepada scene yang ditampilkan oleh Wicca ketika dia udah marah-marah dan lain-lain, dia pulang, nah ibunya udah tahu, kasih obat, teriak-teriak dan lain-lain. Nah, masalahnya adalah saya kira bahwa keluarganya ini masih belum belum apa ya, belum advance dalam menanganinya begitu. Mungkin mereka harus belajar gitu. Karena mungkin juga ya tidak ada pengalaman-pengalaman dalam keluarga itu yang mengalami penyakit kesehatan mental. Ya, menurut saya sih ada ruang, tapi tidak terlalu luas untuk pulih gitu. Maka keluarganya perlu belajar lagi ataupun ya nonton YouTube kalau misalnya memahami orang yang mengalami gangguan mental. Oke, thank you ya responnya Fritz. Saya mau ke Alfonso nih. Alfonso, menurut Alfonso nih, gimana sih Alfonso melihat film ini dalam merepresentasikan kesehatan mental? Gimana sih kamu ngelihatnya? Oke, kalau menurut aku dari film ini udah bagus banget ya untuk merepresentasikan apa itu kesehatan mental ya, dengan acting yang mendalami, lebih ada adegan teriak-teriak yang menjiwai banget, di mana bentrokan antar pikirannya itu membebani dia. Jadi menurutku itu sudah memberitahu padaku apa itu kesehatan mental, apa itu penyakit mental. Oke, itu aja sih. Jadi kegambar ya sama Alfonso ya, gitu, Ya, gara-gara film ini. Nah, kalau Alfonso sendiri ngeliat si karakter ini diberi ruang untuk pulih tuh, bagaimana nih Alfonso memaknainya? kalau dari apa yang ku lihat tentang ruang untuk si Niskala untuk pulih ini, menurutku dari keluarga mungkin mencoba untuk memberikan ruang pulih, tapi itu menjadikan si Niskala makin terpuruk, di mana dia terkekang, di mana dia tidak disekolahkan secara normal, di homeschooling. Jadi menjauhkan dia dengan orang-orang lain, dan juga ketika dia di masyarakat, orang orang mulai menjauhi mereka dikarenakan dia memiliki kesehatan mental itu sendiri. Mungkin itu sih dari aku. Oke, thank you Alfonso. Ave boleh jawab di chat Zoom aja kalau masih gangguan sinyal. Pertanyaannya tadi sama tentang bagaimana Ave melihat representasi kesehatan mental dalam film ini, dan juga bagaimana eh,
karakter ini diberi ruang untuk pulih, pandangan Ave itu seperti apa.